Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ekonomi Kuba yang sudah kekurangan uang menyusut 11% pada tahun 2020 akibat pandemi dan sanksi Amerika Serikat yang lebih keras. Ya, Presiden Kuba mengatakan pemerintah telah menggagalkan upaya untuk mengeksploitasi kelemahan sesaat ini untuk menciptakan keresahan sosial dan menggulingkannya. Berbicara pada sesi akhir tahun Parlemen Negara yang dikelola komunis, Presiden Kuba, Díaz-Canel, mengatakan ekonomi yang dikelola negara akan tumbuh 6% hingga 7% tahun depan. Sebelumnya, Menteri Ekonomi Alejandro Gil mengatakan akan membutuhkan 2 tahun ke depan untuk pulih dari kontraksi tajam tahun ini. Perkiraan pemerintah bahkan lebih mengerikan dari perkiraan Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Amerika Latin dan Karibia yang minggu ini memperkirakan kontraksi 8,5% untuk Kuba tahun ini dibandingkan dengan penurunan regional 7,7%. El contexto es más complejo y más agresivo que nunca y no podemos ser ingenuos. Hay un enjambre anexionista queriendo que nuestro proyecto de país se venga abajo, tratando de sacar partido a nuestras escaseces y de paralizar las transformaciones en curso. La industria de la contrarrevolución mueve mucho dinero y exige acciones a los que les paga. Por eso los vándalos exhiben su violencia y los terroristas no tienen pudor en declarar sus operaciones. El escenario del golpe suave sigue activo y la guerra no convencional busca los espacios más diversos para desatarse. Nuevas provocaciones están en curso y nuevamente las derrotaremos. A salvar vidas, cerco a cualquier fuente de ingresos en divisas. Kuba mengimpor lebih dari 50% bahan bakar, makanan, dan banyak masukan penting lainnya, dan penurunan ini yang berada di atas penurunan 15% pada tahun 2019 mengakibatkan kelangkaan dan antrean panjang. Bahkan untuk produk yang paling mendasar dari makanan dan obat-obatan. Presiden mengatakan pemerintah telah menggagalkan upaya untuk menghancurkan revolusi negara dengan memanfaatkan momen kelemahan ekonomi ini. Kritikus pemerintah mengatakan pihaknya mencoba untuk merusak ketidakpuasan otentik di antara beberapa warga Kuba dan permintaan untuk kebebasan sipil yang lebih besar yang digarisbawahi oleh protes hak langka oleh seniman di luar Kementerian Budaya akhir bulan lalu. Díaz-Canel berbicara tentang tantangan ke depan menunjuk pada reformasi moneter yang berlangsung mulai Januari termasuk devaluasi tajam dalam upaya untuk mendinamisasi perekonomian. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden juga telah berjanji untuk mengurai beberapa sanksi Presiden Donald Trump di Kuba seperti pembatasan perjalanan dan pengiriman uang. Díaz-Canel mengatakan pemerintahnya tetap terbuka untuk meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat tanpa secara eksplisit merujuk pada pemerintahan Biden yang akan datang. Dari Havana, Kuba, kontributor Nusantara TV melaporkan.